Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya bisa menyapa Anda kembali seperti biasanya ya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang yang berzodiak Virgo untuk masuk di bulan Maret 2023. Selama 1 bulan ke depan ini seperti apakah yang akan dilakukan, yang akan dilalui? Coba kita akan melihat ya. Sebelum saya mulai meramalkan ataupun pesan-pesan dari alam semesta, ada alangkah baiknya yang bisa kita lakukan dengan lebih baik ya. Kali ini untuk kamu orang berzodiak Virgo, terkenal dengan orang yang cukup bisa bersosialisasi tinggi, cukup bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal dalam apa yang akan dikehendaki, apa yang akan dilalui, dan apa yang akan diberikan dengan sikap yang lebih dewasa ya. Nah, jadi di sini untuk kamu zodiak Virgo, sesuatu hal yang mungkin akan disikapi dalam mengenai tentang sebuah tepati janji ataupun janji yang akan dibayarkan gitu ya. Janji yang akan memberikan sebuah bentuk usaha dalam mencapai sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Apapun yang seperti itu, sepertinya apa yang akan dilakukan, pasti zodiak Virgo akan melakukan sesuatu hal yang cukup kerja keras ya. Nah, jadi teman-teman, untuk kamu zodiak Virgo, terkenal juga banyak relasi dan kerjasama yang cukup besar ya. Nah, relasi yang cukup bisa diajak berkompromi ataupun melakukan segala sesuatu hal dengan lebih baik. Nah, bagaimana untuk masuk di bulan ketiga, bulan Maret ini? Apakah bisa lebih membaik lagi atau memang ada banyak perubahan yang ingin dibina? Kita akan langsung saja dengan mengikuti lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Zodiak Virgo, untuk kamu, keberkahan yang akan diterima di sini berdasarkan dengan sifat dari tokoh utama ataupun seseorang yang berhubungan dengan keberkahan. Sesuatu yang akan disikapi dengan berbagai pertolongan, bantuan, promosi ataupun sebagai naik jabatan, sebagai profesi ataupun sebuah keberkahan yang akan diterima. Ini berhubungan dengan seorang laki-laki ataupun seorang pria dewasa yang akan memberikan sebuah bentuk keuntungan yang bagaimana nantinya akan disikapi dengan lebih dewasa, ia akan lebih menyikapi segala sesuatu halnya dari awal sampai akhir. Nah, kita akan melihat lagi apa sih yang dimasukkan dengan seperti keberkahan yang akan diterima. Keberkahan untuk kamu zodiak Virgo ya, dengan siklus bulan yang akan dihidapi, yang akan dilalui berbagai perputaran 12 zodiak. Ini disikapi dengan full moon in Scorpio ya, breakthrough the tension. Full moon di sini artinya adalah mengenai tentang sebuah puncaknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang mungkin akan bisa membantu dan mendorong Anda ke titik balik. Maksudnya di sini adalah sesuatu hal yang harus disikapi dalam mengenai tentang sebuah normal kehidupan, normal yang akan dilakukan dengan berbagai bentuk ide, gagasan, dan wawasan. Nah, jadi di sini full moon in Scorpio adalah sesuatu hal yang sangat kuat yang akan terjadi di kehidupan yang sekarang. Nah, jadi di sini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menunjukkan sebuah bentuk perkembangan, ide-ide kreativitas dan mengarah pada sebuah tindakan. Ya, bagaimana yang akan disikapi, yang akan dijalani di sini yang mungkin banyak sesuatu yang akan disikapi. Jadi harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menghabiskan berbagai waktu, mungkin kemampuan, mungkin dalam menenangkan emosi, dalam meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi di sini dalam berbagai macam apapun yang akan disikapi, bentuk keberkahan itu harus ada menemukan sebuah bentuk keseimbangan antara emosi dengan sisi sensual. Jangan selalu menyangkal dari bagian hal yang tidak baik. Ya. Nah, jadi di sini wujudkanlah segala sesuatu apapun dalam keseimbangan. Jadi kamu bisa memberikan sebuah bentuk perwujudan dalam segi bentuk pola pikir. Pola berpikir dalam secara emosional yang akhirnya berfokus pada apa yang tidak kita inginkan dan apa yang kita inginkan. Nah, jadi keberkahan semua dilingkari oleh siklus bulan. Nah, jadi full moon ini adalah bulan purnama yang mendapatkan sebuah bentuk hasil puncaknya.
Jadi apapun yang akan dilakukan, tenangkanlah emosi, berhati-hatilah dalam memenangkan apa yang akan didapatkan. Jadi seimbangkanlah kemampuan, seimbangkanlah emosi, dan seimbangkanlah segala bentuk tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi keberkahan baru bisa akan diraih dengan lebih mudah. Itu adalah sebuah sikap ya dalam memenangkan sesuatu hal, dalam meraih apa yang menjadi keinginan. Apa yang harus disikapi sebenarnya akan menunjukkan betapa kuatnya dalam menjadi sebuah kehidupan. Seharusnya yang akan dilakukan adalah keseimbangan itu yang harus diperhatikan ya, yang harus dilakukan di situ ya. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu keberkahan yang lebih maksimal, tentunya di sini ada kartu The Priestess, ada kartu Mother of the Sea ya. Yang mana di sini The Priestess mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin yang harus dilakukan dengan cara lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan ya. Jadi sebuah bentuk feminim akan ilahi. Jadi apapun yang akan disikapi di sini adalah embodiment of the divine feminine. Kamu harus bisa melakukan segala sesuatu hal ya, mungkin pendekatan diri jiwa kamu dengan Tuhan kamu, dan bisa melakukan apa yang akan disikapi, apa yang akan dijalani. Sebenarnya bentuk pengabdian itu yang paling utama ya. Pengabdianlah itu baru bisa terarahkan sebuah bentuk arah tujuan seperti apa dari Sang Ilahi. Terus yang kedua, Mother of the Sea. Maksudnya di sini adalah surrender to the boundaries, creative flow of the ocean ya. Jadi kreativitas ini sebenarnya tak terbatas ya. Jadi itu semuanya tuh berdasarkan ikut campur tangan dari Maha Ilahi, Maha Sang Kuasa. Jadi baik kamu dari agama apapun yang berbeda, melakukan segala sesuatunya harus ada ikut campur tangan dari Tuhan ya. Sebenarnya di sini yang salah adalah bentuk kreativitas dan yang tak terbatas. Ini sebenarnya mengenai tentang bentuk pencerahan aura. Apa yang harus disikapi, apa yang harus dijalani, sebenarnya memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik. Efek yang cukup besar dalam menjalani apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi mensejahterakan, memakmurkan. Itu semua berasal dari apa yang disikapi. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang terdorong dalam hal apapun yang negatif. Hanya saja dari cara kita berpikir. Ya, semuanya harus bisa disikapi dengan cara pendekatan diri pada Tuhan kamu, dan bisa merencanakan mengembangkan apa yang menjadi kekuatan dalam mengembangkan kehidupan sehari-hari ya, karena semuanya itu tidak pernah lepas dari namanya doa dan jiwa akan Tuhanmu. Nah, jadi setelah itu pasti kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik ya. Untuk Anda, orang yang berzodiak Virgo, tentunya sudah melakukan sesuatu hal yang cukup lebih maksimal, yang pastinya akan mendapatkan dua keberkahan. Dua keberkahan itu seperti apa? Ada kartu A Blessing of Protection, Blessing of the Waters ya. Nah, A Blessing of Protection di sini adalah sesuatu yang mungkin akan mendapatkan sebuah bentuk arahan ya, membentuk sebuah bentuk fondasi yang cukup kuat, dan sebuah bentuk perlindungan yang akan diterima, yang akan disikapi. Di sini ada kartu A Blessing of the Water, yang masuknya di sini mengenai tentang sebuah keberkahan dari bentuk perairan. Mungkin di sini akan bisa di bulan 3 ini akan mendapatkan sebuah keberkahan dengan melewati perbatasan, mungkin perairan dengan daratan ya, pulau ke pulau yang lain, atau pulau dengan daratan ke pulau ya. Nah, jadi di sini mungkin akan mendapatkan sebuah bentuk keuntungan dan hasil yang lebih maksimal dengan lebih banyak kerjasama dengan yang berhubungan dengan kerjasama mungkin dengan tatap muka, ataupun dengan mungkin berbagai furniture, ataupun mungkin elektronik, ataupun mengenai tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia kerja ya. Ini akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa berhubungan dengan unsur elemen air ya. Unsur elemen air ini bisa membawa dalam sebuah hal yang cukup baik, dan mendapatkan sebuah bentuk arahan yang cukup kuat untuk kamu yang berzodiak Virgo. Tentunya semua ada arahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi Anda, untuk kamu ya yang zodiak Virgo, tentunya harus bisa melakukan sesuatu hal dengan baik, dengan hasil yang lebih maksimal, dengan apa yang akan disikapi, apa yang harus dijalani. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani, tetapi yang harus dilakukan adalah sebuah sikap
persiapan dan sikap kedewasaan. Nah, jadi untuk Anda zodiak Virgo, nggak cukup tahu ya, cukup dimengerti, itulah dalam keberkahan menyikapi sesuatu yang akan dilakukan, yang akan disikapi dengan berbagai bentuk tindakan. Ya, apapun yang akan dijalani sebenarnya memiliki sebuah sikap yang refleks dalam mensejahterakan, dalam pergerakan yang cukup maju. Apa yang akan disikapi sebenarnya sangat kuat untuk dilakukan ya. Nah, jadi itulah yang harus disikapi, yang harus dicerna bagaimana dalam mencapai sebuah keberkahan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Kita akan memulai lagi dengan asmara percintaan. Bagaimana kabarnya asmara zodiak Virgo di bulan Maret ya? Nah, kita akan lihat dulu. Look inside yourself, freedom. Nah, saya akan dekatkan dulu supaya kamu bisa membacanya ya. Look inside yourself. Is the mind what is causing you to feel this way? Ya. Ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin harus kamu lihat di dalam diri kamu tuh seperti apa. Memeriksa apa yang menyebabkan jiwa kamu orangnya seperti apa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kamu bisa melakukan seperti hal yang mungkin hal yang cukup sikap yang bodoh, atau mungkin perbuatan tindakan yang tidak baik, atau mungkin perbuatan yang ceroboh. Nah, untuk kamu ya, zodiak Virgo, ada satu freedom. Mengenai tentang there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ya. Jadi mengenai tentang sebuah kebebasan. Tidak ada sesuatu yang menghentikan Anda jika Anda mau. Anda zodiak Virgo, banyakkan ada sesuatu yang mungkin sesuatu hal yang lebih banyak peka ataupun respon yang secara berlebihan. Mungkin Anda ya tidak ada sesuatu yang refleks ya, mungkin zodiak Virgo banyak sesuatu yang harus disikapi, tapi mungkin saja terlalu terlalu respon dengan berbagai sikap, sifat dan tingkah laku ya. Jadi ya mungkin saja banyak sesuatu yang bergejolak di dalam di dalam hati kamu. Kenapa kamu bisa seperti itu dan kenapa kamu bisa melakukan sebuah bentuk perubahan, sebuah bentuk perbuatan yang ceroboh, tindakan yang tidak baik, ataupun tindakan yang cukup bodoh. Jadi apapun yang disikapi sebenarnya mengenai tentang hati kamu. Hati seorang zodiak Virgo ini adalah mengenai tentang bentuk kebebasan. Mungkin di dalam perjalanan hidup ini, dalam hubungan, banyak sesuatu yang ingin disampaikan tetapi tidak memiliki sebuah bentuk kebebasan. Nah, jadi mungkin ada sesuatu yang ingin disikapi tetapi tidak bisa disampaikan, mungkin juga tidak bisa diekspresikan dengan lebih baik. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi lebih menjauh ya. Coba kita akan lihat lagi mengenai tentang situasi kondisi dalam menjalani sebuah hubungan. Physical touch ya. A tender touch can mean so much ya. Jadi situasi kondisi yang sangat mencekam ini ataupun situasi kondisi yang sangat tidak mendukung, tidak membawa sebuah keuntungan di sini adalah hubungannya kurang adanya sebuah sentuhan fisik. Sentuhan jiwa mungkin sudah ada, tapi mungkin sentuhan fisik secara langsung tidak mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik ya. Karena di sini sentuhan lembut itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang akan dijiwai, akan disikapi. Nah, jadi apapun yang akan disikapi, yang dilakukan sebenarnya berhubungan dengan penjiwaan, berhubungan dengan kebersamaan, komitmen, dan mungkin sesuatu yang ingin diungkapkan tetapi tidak mendapatkan sebuah bentuk ekspresi yang cukup baik. Jadi sehingga sentuhan lembut pun tidak bisa digapai dengan baik. Mungkin salah satunya untuk zodiak Virgo, untuk Anda, mungkin banyak sesuatu hal yang akan terjadi yang secara bergejolak tanpa Anda ketahui, tetapi mungkin kamu zodiak Virgo sudah banyak mengerti tentang apa yang namanya sebuah bentuk hubungan. Mungkin hubungan di sini banyak memiliki sebuah kekuatan dalam memberikan sebuah bentuk
menghalang-halangi ataupun membuat hubungan jadi tidak baik. Di sini yang saya lihat adalah sentuhan ini sangatlah berarti. Bahkan mungkin bisa lebih banyak respect mengenai tentang dunia, bagaimana cara mengekspresikan sesuatu. Jadi untuk Anda zodiak Virgo sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, mungkin ini adalah kurang adanya sebuah keterbukaan, ketersediaan, bahkan tidak ada sebuah sentuhan secara lembut, secara berkontak langsung ya. Mungkin berkomunikasi juga jarang, jadi mungkin lebih banyak mungkin bertemunya di handphone saja, tapi kurang adanya sebuah komitmen untuk bertemu ya. Nah, jadi di sini pasangan untuk pengaruh sinkronisasi dalam hubungan di sini dipengaruhi oleh zodiak Aries. Hubungan untuk zodiak Virgo dipengaruhi oleh orang berzodiak Aries dengan unsur elemen api. Ya. Di sini kalau yang saya lihat kurang adanya melakukan sebuah bentuk tindakan yang nyata dan tindakan yang mungkin berani dalam mengambil sebuah risiko, yaitu berani dalam mengekspresikan sesuatu, berani dalam menjalani hubungan, berani dalam bertanggung jawab, ataupun berani dalam melakukan sesuatu hal yang mungkin kurang adanya terpusat pada diri sendiri ataupun pasangan. Jadi di sini kalau saya adalah mudah terjebak, mudah tersinggung, amarah, dan sehingga lebih mudah kehilangan sebuah bentuk pandangan sendiri ataupun situasi yang cukup besar. Ada sebuah bentuk rasa egois yang cukup tinggi. Ada sebuah keras kepala yang cukup tinggi juga. Sehingga susah untuk disikapi dengan baik. Jadi ini semua bentuk pengaruh sinkronisasi. Hubungan yang cukup baik. Ini dihubungkan dengan unsur elemen api. Zodiak Aries. Jadi semua sikapnya itu lebih banyak temperamental yang tidak baik, temperamental yang cukup kuat, sehingga kurang adanya kesabaran, sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah emosi yang cukup meledak. Apa yang disikapi tidak mendapatkan sebuah bentuk keseimbangan. Jadi yang saya lihat adalah asma percintaan tidak memberikan sebuah sikap yang cukup ekstra dalam apa yang mendominasi sebuah hubungan. Lalu seperti apa sikap yang akan disikapi, sikap yang akan diambil dalam menjadi hubungan supaya bisa lebih langgeng dan harmonis? Ya, dalam sebuah hubungan seperti ini pasti akan ada sebuah pembinaan diri mengenai tentang dispelling sadness, ya. Yang mana di sini adalah menghilangkanlah keraguan-raguan, menghilangkanlah kesedihan, menghilangkan kegalauan, kegelisahan ataupun rasa cemas yang berlebihan. Nah, jadi di sini untuk Anda zodiak Virgo bisa lebih baik lagi dalam mengoptimalkan sebuah hubungan yang baik. Ya, jadi di sini pertama ya mungkin harus bisa mengatasi kata depresi. Depresi yang cukup berlebihan, depresi mungkin akan ke sebuah ketakutan, depresi mungkin akan sesuatu yang mungkin cukup berlebihan dalam apa yang akan disikapi. Sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang akan dijalani itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang harus kamu jalani. Bisa melawan sebuah waktu, bisa lebih banyak belajar, banyak bersantai dalam apa yang akan disikapi. Sesuatu hal yang akan dijalani adalah berani melawan, tunjukkan bahwa Anda zodiak Virgo bisa lebih kuat dari biasanya. Sikapilah, hilangkanlah, hindarilah rasa kesedihan, kata stres, depresi, karena itu semua tidak adalah sesuatu hal yang cukup berguna jika Anda zodiak Virgo tidak mau berubah. Anda dispelling sadness ini adalah keraguan-raguan harus diatasi dengan cara lebih cepat dan lebih membaik. Jangan sesuatu hal yang disikapi dengan kecerobohan, kerugian sehingga pupus di tengah jalan. Jadi apapun yang disikapi tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Jadi yang saya lihat adalah kurang ada keharmonisan dan keberanian dalam mengungkapkan sesuatu ya. Nah, jadi untuk Anda zodiak Virgo udah cukup tahu, cukup dimengerti, itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani dengan lebih baik. Karena segala sesuatu hal mungkin banyak yang berhubungan dengan refleks, respon, dan kedekatan. Jika memang Anda mau berubah, bisa lebih respect dengan dunia, dengan waktu yang seharusnya bisa Anda kuasai dengan situasi kondisi yang tepat, maka tidak salahnya untuk mengubah sebuah bentuk tindakan, perbuatan untuk membuat hubungan lebih baik lagi. Ya, oke, untuk Anda zodiak Virgo sudah selesai saya bacakan.
bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Ada nomor WA saya di bawah deskripsi atau bisa langsung saja ditulis di 0819 1963 5839 ya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Dan jika memang Anda menyukai YouTube Evan Jaya, silakan Anda bisa lebih banyak mengikuti hasil ramalan dengan baik. Mungkin kira-kira lewat 5 hari ataupun 1 minggu lagi akan diadakan sebuah bentuk live streaming YouTube ya untuk Anda. Oke, jadi teman-teman di sini sampai di sini dulu hasil ramalan saya. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.